dengan tanah perjanjian Kanaan dan masuknya dipimpin oleh seorang muda yang menggantikan Musa, yaitu Yosua. Saya mengatakan bahwa Paskah awalnya bukanlah hari peringatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Jadi kalau Anda tadi sempat membaca di firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, kalau mungkin Anda bertanya-tanya ya, di ayat yang ke-14, hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Demikian firman Tuhan dan seterusnya. Anda mungkin bertanya-tanya lah, Tuhan Yesus kan baru mau disalib, kenapa kok ada peringatan Paskah? Beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskannya ya, pendengar terkasih, bahwa Paskah yang dirayakan pada saat itu sejak zaman nabi-nabi ya, pendengar terkasih, sampai dengan hari di mana Tuhan Yesus ada di hadapan Pontius Pilatus. Paskah yang dimaksud saat itu bukanlah Paskah yang kita kenal sekarang ini ya. Tapi saya tidak akan membahasnya, karena kalau saya membahasnya nanti akan cukup banyak waktu ya. Tapi saya sudah sempat membahasnya beberapa waktu yang lalu. Kalau Anda juga sudah sering atau terbiasa mendengarkan Praise the Lord ya. Dan pagi hari ini, pendengar terkasih, kita fokus pada peringatan Jumat Agung ya. Peringatan Jumat Agung. Andai saja, ini kita berandai-andai ya. Andai saja, namanya berandai-andai, ini berarti tidak akan pernah terjadi. Andai saja Tuhan Yesus ketika ia berdoa di Taman Getsemani, ia menolak rencana Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi, pendengar terkasih, sampai hari ini, sampai saat ini, sampai kita bernafas sekarang ini, bahkan sampai saya memberitakan kebenaran firman Tuhan di Praise the Lord pagi hari ini, hidup saya dan saudara adalah hidup yang akan mendapatkan kebinasaan, bukan hidup kekal dalam keselamatan. Kenapa? Karena karya agung penebusan itu tidak akan pernah ada. Saya memiliki seorang guru agama ketika saya SMA. Nama beliau adalah Antonius Regi Uran ya. Jadi ketika saya berkenalan dengan Pak Antonius Regi Uran ini, beliau dari Indonesia Timur, tepatnya dari Kupang ya. Kupang itu masuk NTT ya. Ralat saya jika saya keliru. Beliau senang sekali bercengkrama dengan murid-muridnya dan termasuk dengan saya ya. Sekali lagi, kalau berbicara tentang teologi ya, pendengar terkasih, entah mengapa sejak saya masih kecil ya, masih saya sekolah minggu sampai dengan saya dewasa, saya sangat senang sekali dengan teologi ya. Tapi jujur, saya tidak mau masuk sekolah teologi karena memang saya merasa diri saya belum pantas ya, atau bukan panggilan saya menuju ke sekolah teologi. Tapi saya senang sekali belajar ilmu teologi ini, pendengar terkasih. Dan suatu ketika saya pernah bercengkrama serta menanyakan ya, apa arti kata Regi Uran. Regi itu artinya ternyata raja ya, Uran itu diurapi. Jadi guru saya ketika itu berharap ia adalah seorang Antonius. Antonius ini dari nama Rasul ya. Dia seorang Katolik. Jadi Antonius Regi Uran ingin menjadi seorang pemberita firman Tuhan yang diurapi layaknya raja. Seperti itu ya, namanya Antonius Regi Uran. Saya ingat sekali, tapi sudah lama saya tidak berjumpa dengan beliau. Dan kami mendiskusikan tentang doa Getsemani ya, pendengar kasih, doa di Taman Getsemani ini ya. Saya sempat mengatakan, Pak, andai kata Tuhan Yesus ini tidak mau menggenapi rencana agung Bapa, apa yang terjadi? Ya, beliau langsung menjawab, ya kita semua sampai hari ini pasti masih berdosa. Siapapun di antara kita memiliki dosa, termasuk dosa warisan dari Adam dan Hawa ya. Dan kita ingat ya, pendengar terkasih, atau mungkin Anda juga hafal di luar kepala bagaimana Tuhan Yesus berdoa ya. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin. Sekali lagi, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Pendengar terkasih, secara manusia, Tuhan Yesus pun mengalami ketakutan yang luar biasa.
Dan ia meminta kepada Bapa, "Jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Tetapi ia mengingat kembali bahwa ia adalah Allah yang harus menaklukkan kuasa maut, yang menebus dosa saya dan saudara karena kasih-Nya. Maka ia berkata, "Tetapi kehendak-Mu yang jadi." Pendengar terkasih, Jumat Agung sebenarnya adalah satu peringatan yang akan membuat kita meneteskan air mata, ya. Jumat Agung adalah satu peringatan yang akan membuat kita secara lebih jauh memahami begitu luar biasanya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Pagi ini pendengar terkasih, kita akan belajar satu tema firman Tuhan yang berbicara tentang memihak. Sekali lagi, satu tema firman Tuhan, Renungan Harian, Yayasan Gloria Yogyakarta, Cabang Penerbit Surabaya, Jumat 10 April 2020, bertemakan memihak. Pendengar terkasih, sebelum saya lanjut untuk membagikan firman Tuhan pagi hari ini, ya, saya mau tanya lebih dulu, ya pendengar terkasih. Sebenarnya bagaimana Anda memaknai atau Anda memperingati Jumat Agung setiap tahunnya? Apa mungkin jawaban Anda ya sama Kak Cornel, seperti Jumat-Jumat Agung lainnya? Atau mungkin karena kesibukan memperingati Paskahnya, sehingga kita lupa dengan makna Jumat Agung, karena kita sibuk dengan membuat dramanya, kita sibuk dengan tari-tariannya, kita sibuk dengan tempatnya harus yang bagus, kita sibuk dengan acaranya, kita sibuk mencari konsumsinya, atau mungkin kita sibuk karena kita adalah panitianya, sehingga kita harus mencarikan pakaian yang sesuai dengan tema peringatan Paskah tahun ini. Pendengar terkasih, saya percaya itu semua dihilangkan sekarang. Budget Paskah, budget peringatan Jumat Agung yang mungkin sudah terlanjur dianggarkan, yang mungkin sudah terlanjur dipakai sebagian, ini semuanya tidak akan terlaksana karena kita mengalami yang namanya pandemi, wabah COVID-19. Dan Jumat Agung saat ini, pendengar terkasih, berbeda, sangat-sangat berbeda, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Termasuk juga ketika saya membagikan firman Tuhan di Praise the Lord ini. Berbeda, sangat-sangat berbeda dari peringatan-peringatan tahun-tahun sebelumnya. Tadi saya mengatakan bahwa sebenarnya, pendengar terkasih, kalau kita memaknai peringatan Jumat Agung lebih dalam, kalau Anda mau membaca Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau kalau mau Anda membaca di dalam kitab Nabi Yeremia,
Di dalam kitab Nabi Yesaya, Anda akan temukan hal-hal yang mendalam tentang makna Jumat Agung. Dan di dalamnya sebenarnya adalah kesedihan. Kalau kita mengikuti peristiwa demi peristiwa, dari pengkhianatan, ketika makan malam bersama, ketika perjamuan, membasuh kaki, sampai berdoa di Getsemani, ditangkap, diadili, dihina, diludahi, dicaci maki, ditusuk. Bahkan wajahnya tidak lagi nampak seperti wajah manusia normal. Pendengar terkasih, tahun lalu saya masih sempat melihat bagaimana drama penyaliban Tuhan Yesus dibuat oleh rekan-rekan OMK, Orang Muda Katolik, Gereja Katolik Santa Teresia Pandaan. Tahun ini pastinya tidak akan bisa dilihat lagi karena tiada. Rekan-rekan Gereja Katolik kalau membuat drama atau visualisasi penyaliban Tuhan Yesus ini sangat detail, pendengar terkasih, sangat detail. Kita bisa terbawa suasana, betul-betul merasakan bagaimana kejadian yang sama ketika Tuhan Yesus disalib. Seakan-akan, seolah-olah kita berada di sana. Atau mungkin ketika Anda menyaksikan film-film seputar Tuhan Yesus, ada banyak film tentang Tuhan Yesus yang dibuat berdasarkan Alkitab. Dan salah satu di antaranya yang paling terkenal adalah film yang dibintangi oleh Jim Caviezel, disutradarai oleh Mel Gibson, yang berjudul Passion of Christ. Penderitaan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus. Saya memiliki koleksi DVD ini di rumah ya. Dan kalau Anda menontonnya pasti Anda akan meneteskan air mata. Bahkan film ini seringkali diputar-utar secara berulang kali ketika momen peringatan Jumat Agung. Secara pengalaman rohani atau pengalaman pribadi, pendengar terkasih, saya pernah memerankan sebagai sosok tokoh Tuhan Yesus. Ketika masa kuliah, rambut saya ini gondrong ya. Dan badan saya begitu kurus, tinggi ya. Jadi sebenarnya saya tidak layak memerankan sosok Tuhan Yesus. Mungkin yang membuat saya layak memerankan sosok tokoh Tuhan Yesus hanyalah karena rambut saya ketika kuliah gondrong. Dan ketika saya memerankan sosok Tuhan Yesus ini, pendengar terkasih, jujur ya, ada satu hal yang saya rasakan, yaitu ini saya hanya berperan loh ya. Saya hanya berperan. Ketika saya angkat salib, rasanya kok sakit ya di bagian pundak saya. Ketika saya dipukul dengan cambuk, walaupun itu cambuk mainan ya, cambuk yang sudah sedemikian rupa dilindungi, tapi kok rasanya sakit ya kenanya. Ketika itu sutradaranya adalah putra dari gembala sidang di tempat saya. Ada rekan saya namanya Otniel Rosa Setiawan. Beliau adalah pendeta muda di tempat kami, dan saya biasanya memanggil dengan nama Otniel atau Mas Niel ya. Atau saya biasanya guyonan dengan saya panggil nama Mas Otong ya. Pendengar terkasih, yang saya ingat kemudian ya, sosok Tuhan Yesus ketika disalib, ketika diperankan oleh siapapun, ketika didramakan atau dibuat visualisasi, pasti akan hadir menyerupai atau mendekati sosok Tuhan Yesus sebenarnya, mengenakan hanya cawat ya. Tuhan Yesus yang asli tidak seperti kita yang pernah memerankan sosok Tuhan Yesus. Kita masih mending ya, pakai celana yang mungkin masih agak sopan. Itu saja, pendengar terkasih, ketika saya memerankan sosok Tuhan Yesus. Ketika saya memakai celana pendek sekali berwarna putih dan ada dibelitkan kain ya.
saya merasa malu ya. Malu karena apa? Karena dilihat jemaat. Saya tidak pernah berhadapan dengan jemaat dengan pakaian seperti itu ya. Tidak pakai pakaian, hanya mengenakan celana pendek yang dibelit dengan kain putih. Anda bayangkan, Tuhan Yesus mengalami itu semua, menanggung malu, dihina, dipukuli, dicaci maki, diludahi. Kalau saya tidak, saya hanya diolok-olokkan, itu pun hanya olok-olokan. Dipecut atau dicambuk pun hanya cambuk-cambukan. Diludahi, oh tidak, hanya ludah palsu. Coba bayangkan sekali lagi peringatan Jumat Agung yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar terkasih, kita melihat lebih dalam Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 15. Ketika Tuhan Yesus dihadapkan di atas pengadilan oleh Pontius Pilatus. Pontius Pilatus ini mengalami dilema. Dan kita mungkin juga akan mengalami dilema ya pendengar terkasih. Acap kali ketika kita diharuskan berpihak, kita sebenarnya sudah jelas mengetahui kepada mana kita akan berpihak. Yaitu kita akan berpihak kepada kebenaran. Sehingga kebenaran itu harus kita bela. Kita sadar siapakah yang benar, yang tulus, pihak manakah yang bertindak sebaliknya melakukan kejahatan. Namun ada banyak pertimbangan yang memaksa kita tidak memilih pihak yang benar. Dan masalahnya ketika salah memihak, kita mungkin sudah melakukan penindasan terhadap mereka yang berbuat kebenaran. Dan inilah yang terjadi ketika Tuhan Yesus dihadapkan pada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus mendapatkan tekanan massa yang besar untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Padahal berkali-kali Pontius Pilatus katakan dan berkali-kali Pontius Pilatus tekankan, ia tahu bahwa Yesus tidak berbuat salah, Yesus tidak berbuat dosa, tidak didapati kesalahan apapun. Yesus pribadi yang benar. Namun karena didesak oleh massa, karena takut ia dianggap sebagai musuh kaisar, bukan lagi sahabat. Ia pun takut kehilangan jabatan karena ancaman orang banyak. Maka Pontius Pilatus berusaha keras melepaskan dirinya dari tanggung jawab. Dan kita tahu Pontius Pilatus mencuci tangannya bahwa ia berkata ia tidak ikut menanggung dosa yang dilakukan oleh banyak orang ini. Awalnya Pontius Pilatus menyerahkan kembali perkara Tuhan Yesus kepada orang Yahudi. Orang Yahudi yang ingin tampak bersih menjelang Paskah menyerahkan kembali keputusan kepada Pilatus. Pilatus pun dengan terpaksa ia menyenangkan orang banyak, mencuci tangannya karena takut ditimpa hukuman. Dan Yesus berkata bahwa yang dilakukan oleh Pilatus adalah perbuatan dosa. Walaupun Pontius Pilatus mengatakan ia memiliki kuasa untuk melepaskan, yang memiliki kuasa juga untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus berkata, yang di ataslah yang memberikan kuasa itu. Pendengar terkasih, saya tidak tahu apa yang terjadi pada orang banyak di zaman ketika Pontius Pilatus ada dan ketika Tuhan Yesus diadili. Tapi saya percaya mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, mereka melakukan satu kesalahan. Pagi hari ini pendengar terkasih, di peringatan Jumat Agung, mari milikilah motivasi yang benar. Milikilah sifat tahan uji. Milikilah ketulusan. Milikilah ucapan syukur walau kita dibenturkan pada pilihan sulit. Mari berpihak pada kebenaran. Jangan kita menjadi pribadi yang menyenangkan banyak orang tetapi salah.
kematian Yesus di kayu salib. Jangan kita sia-siakan. Milikilah respon yang benar. Milikilah tanggung jawab yang benar dalam segala aspek kehidupan kita. Ingat, karya penebusan hanya terjadi sekali. Dan ketika ia datang nanti kedua kalinya, hanya ada pengadilan. Karena itu mari, selagi kita masih Tuhan izinkan memiliki kesempatan, selagi kita masih ada di dunia ini, selagi Anda masih memiliki usia, milikilah keberanian, keteguhan hati untuk berpihak pada kebenaran, berpihak pada firman Tuhan. Bukan karena menyenangkan hati orang. Pendengar terkasih, saya tidak tahu bagaimana pagi ini Anda merespon memaknai Jumat Agung. Tapi mari seharusnya seiring bertambahnya usia, seiring kita selalu memperingati Jumat Agung, saya percaya usia kita akan bertambah 1 tahun. Milikilah juga kedewasaan rohani. Milikilah juga iman yang semakin mengenal akan Tuhan. Saya akan tutup firman Tuhan pagi ini, pendengar terkasih. Dan saya akan berikan kesempatan nanti bagi Anda untuk bisa bergabung bersama-sama. Saya membuka on air edisi spesial Jumat Agung pagi ini di 0343637676. Dan saya juga memberikan kesempatan untuk Anda bisa bergabung di 08183107755. Ataupun juga SMS box, WA, atau mungkin juga melalui media sosial kami di Star 105.5 FM, Twitter dan Facebook. Saya minta tolong kepada Anda pendengar terkasih untuk telepon kami secara on air saja, karena pagi ini saya melayani sendirian. Jadi saya hanya bisa mengangkat telepon melalui 0343637676. Melalui 2 pujian menutup firman Tuhan pagi ini. Terima kasih untuk salibmu, dan Dia memilih disalib. Kita aminkan firman Tuhan pagi ini. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima